Shalom, selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali di dalam ibadah keluarga yang pada saat ini kita bersama-sama dengan jarak yang jauh dipersatukan melalui YouTube channel yang dimiliki oleh gereja kita. Kita akan bersama-sama juga mendengarkan firman Tuhan. Harapan kami bahwa Ibu Bapak semuanya dalam keadaan sehat, baik, dan penuh dengan sukacita. Pada malam hari ini, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 23 hingga ayat yang ke-24. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita dan mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini. Kami dipersatukan di dalam ibadah, walaupun jarak kami jauh, tapi kami satu di dalam Tuhan. Biarlah kiranya pada saat ini pun Tuhan, Roh-Mu memimpin kami, untuk kami boleh mengerti firman yang akan kami baca, kami pelajari bersama, dan firman itu boleh bertumbuh dalam hati kami, dan firman itu pun boleh berbuah. Siapkan hati kami menjadi tanah yang subur ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 23 hingga ayat yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan dengan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah pembacaan Alkitab. Tema kita pada malam hari ini adalah satu roh dalam iman dan kasih. Rasul Paulus menuliskan surat 1 Yohanes ini untuk meluruskan ajaran sesat yang pada saat itu sedang berkembang. Dan ajaran yang paling menonjol adalah ajaran Gnostik. Ajaran ini menolak akan Yesus sebagai manusia yang seutuhnya. Dan dikatakan bahwa Yesus itu sebagai manusia, dan sisi lain Yesus itu adalah sebagai manusia rohani, yaitu roh yang ada di dalam tubuh Yesus. Dan ajaran ini juga mengajarkan bahwa bagaimana kita memiliki pengetahuan yang banyak sehingga kita mampu membebaskan diri kita dari hal-hal yang terjadi di dalam dunia ini. Ibu Bapak yang Tuhan Yesus kasihi, ketika ajaran ini terus berkembang, maka Yohanes pun menyampaikan, mengingatkan akan ajaran yang Tuhan Yesus sampaikan. Karena ajaran ini sangat bertentangan dengan ajaran yang Tuhan Yesus sampaikan. Apakah ajaran yang Tuhan sampaikan kepada kita? Mari kita lihat di dalam bacaan kita pada hari ini. Di ayat yang ke-23 dikatakan, dan inilah perintahnya itu supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Perintah pertama yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita adalah percaya akan nama Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah sebagai anak Allah yang datang untuk mengampuni dosa kita, memberikan kita keselamatan, memberikan kita hidup yang kekal. Karena Ibu Bapa yang Tuhan Yesus kasihi, sesungguhnya kita adalah manusia-manusia yang penuh dengan dosa dan keterbatasan. Karena sungguh kita tidak layak di hadirat-Nya. Ini dijelaskan di ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-22. Dan juga Ibu Bapa yang Tuhan Yesus kasihi, Rasul Paulus mengingatkan kita untuk hidup saling mengasihi. Hidup saling mengasihi adalah ekspresi atau ungkapan pernyataan iman kita kepada Tuhan Yesus. Percaya kita kepada Tuhan Yesus adalah merupakan iman yang kita ekspresikan dengan kasih. Selain ekspresi bahwa segala sesuatu yang kita nyatakan dengan kasih juga merupakan bukti kita menuruti perintah Tuhan. Ketika kita menuruti perintah Tuhan,
maka yang kita lakukan adalah apa yang Tuhan sampaikan. Ketika kita juga saling mengasihi, maka kita juga menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan, relasi kita dengan Tuhan. Dan selanjutnya adalah ketika kita mengasihi, itu adalah wujud cinta kita kepada Tuhan. Ibu Bapa yang Tuhan Yesus kasihi, dapatkah kita mengatakan, aku mengasihi Tuhan, sedangkan sesama kita yang terlihat nyata di sekitar kita, tidak bisa kita kasihi? Yakobus 2 ayat 17 menyatakan bahwa pada hakikatnya iman adalah mati ketika iman itu tanpa perbuatan. Dan di dalam semuanya ini kita membutuhkan wujud iman dan kasih yang nyata di dalam diri kita. Wujud iman yang nyata adalah bagaimana kita memiliki relasi yang indah bersama Tuhan. Relasi yang indah di dalam Tuhan dapat kita peroleh, dapat kita dapatkan dengan ibadah yang indah, ibadah yang baik, ibadah yang teratur bersama Tuhan. Baik melalui saat teduh, doa malam, atau juga pada saat seperti saat ini dalam ibadah keluarga. Di dalam ibadah-ibadah yang kita sampaikan, akan ada hubungan yang indah di dalam Tuhan. Sehingga ibu bapa yang Tuhan Yesus kasihi, ketika hubungan kita yang indah di dalam Tuhan, maka kita pun mampu menyampaikannya di dalam hubungan kita atau relasi kita dengan sesama kita manusia. Hubungan kita dengan sesama kita manusia dapat terlihat di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan pada saat kita memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan, dengan manusia, maka kita pun sudah melakukan firman itu. Firman yang disampaikan oleh Tuhan melalui Rasul Yohanes, yaitu supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus dan kita pun saling mengasihi. Di dalam kasih kita kepada manusia, apakah yang sudah kita lakukan? Mari pada malam ini bersama-sama kita mengoreksi diri kita, melihat bagaimanakah wujud kasih kita kepada Tuhan, bagaimanakah wujud kasih kita kepada manusia. Wujud yang paling nyata, yang paling sederhana yang ibu bapak dapat lakukan pada saat ini adalah bagaimana kita peduli dengan teman kita, menanyakan kabar, bagaimanakah kondisi mereka. Terlebih pada saat ini ibu bapak, masa pandemik yang begitu berkepanjangan, membuat banyak sekali dari saudara-saudara kita, teman-teman kita, bahkan tetangga kita dalam kondisi yang memprihatinkan. Bagaimana kita menanyakan kabar mereka, mendoakan mereka di dalam doa malam kita. Dan ini pun akan sangat membuat mereka tersentuh, merasakan kasih yang ada dalam diri kita. Terlebih lagi, kasih itu pun dinyatakan dengan saling mengampuni. Dan inilah hal yang paling sulit. Tetapi di dalam hal yang paling sulit ini pun, malam ini kita mau belajar. Ketika kita katakan kita mengasihi Tuhan, tapi sungguhkah kita dapat menyatakan kasih kita kepada Tuhan, kepada sesama kita manusia dengan cara mengampuni. Sebagaimana Tuhan juga sudah mengampuni kita. Mari kita bersama melihat. Siapa-siapa sajakah yang belum kita ampuni, yang mungkin menyakiti hati kita. Atau kita juga yang menyakiti hati orang. Mari kita bersama-sama. Pada malam ini kita lihat, supaya kita pun sungguh-sungguh menyatakan kasih itu dengan indah. Dan kasih kita kepada manusia bukanlah karena kuat kuasa kita. Ibu bapak yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita beribadah, baik hari Minggu, ibadah keluarga yang kita lakukan melalui virtual, atau juga pada saat ibadah jam-jam doa kita, saat teduh, ada hubungan yang begitu intim dengan Tuhan, hubungan yang indah. Dan pada saat itulah diharapkan ada perubahan yang besar dalam diri kita. Baik melalui ucapan kita, kata-kata kita, perbuatan kita. Sehingga kasih kita kepada Allah itu begitu nyata. Ketika kita beribadah, tetapi ketika kita tidak melakukan apa yang sudah kita dengar,
maka itu adalah sesuatu yang sia-sia. Demikian Yakobus menjelaskannya. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ibu bapak yang Tuhan Yesus kasihi, pernah sekali waktu kami dalam perjalanan menuju ke suatu tempat. Di dalam rombongan, karena sudah lelah, akhirnya kami pun singgah di suatu tempat, dan tempat itu kosong, seperti rumah kosong. Tetapi ternyata di belakang ada orang. Akhirnya kami izin untuk istirahat di tempat itu. Kami datang ke belakang, dan pemilik itu adalah seorang ibu. Begitu ramahnya dia menerima kami. Dan satu hal yang luar biasa ketika kami akan berpisah, dia katakan begini kepada kami. Adik-adik ini orang Kristen ya? Wah, kita sampai kaget. Dari mana ibu ini bisa tahu? Sedangkan kami tidak memakai aksesoris ataupun ucapan salam di dalam agama kita. Akhirnya saya tanya, ibu, bagaimana ibu bisa tahu bahwa kami adalah orang Kristen? Dan dikatakan bahwa dari senyum, ucapan, bahkan dari perbuatan, itu berbeda. Puji Tuhan ibu bapak yang terkasih, bahwa rombongan kami pada saat itu boleh menjadi berkat bagi ibu tersebut. Itu suatu kesaksian yang membuat saya semakin terpacu. Saya, ibu, bapak semuanya, untuk kita lebih lagi mengasihi Tuhan. Dan kasih itu boleh nyata dalam hidup kita. Ketika seperti yang tadi kita sudah pelajari bersama, ada hubungan yang indah bersama Tuhan. Dan ketika hubungan yang indah itu, harus sungguh-sungguh kita praktekkan. Selanjutnya adalah ketika kita juga di dalam mengasihi, mampu untuk berkorban. Baik itu dana kita, doa, ataupun juga daya. Itulah pelayanan yang pernah saya pelajari, bahwa pelayanan itu ada 3D katanya. Daya, dana, dan juga doa. Ketika kita mampu berdoa seperti awal tadi kita sampaikan, jika kita bisa menolong dalam bentuk sesuatu barang atau juga dalam bentuk suatu dana, mari kita lakukan. Sehingga sungguh-sungguh nyata itu, sungguh-sungguh nyata, kasih itu benar-benar ada dalam hidup kita. Karena kasih sebenarnya adalah pengorbanan. Bagaimana Yesus berkorban bagi kita. Mati tersalib di kayu salib. Itu adalah pengorbanan yang luar biasa. Ibu bapak yang Tuhan Yesus kasihi, ketika Rasul Paulus bercerita mengenai kedua perintah yang disampaikan oleh Yesus, maka kedua perintah ini tidak dapat dipisahkan, seperti koin logam yang memiliki dua sisi. Jika di rumah ada koin logam, kita bisa lihat sisi gambar dan juga sisi angka. Jika satu sisi terhapus, maka koin itu sudah pasti palsu dan tidak dapat digunakan. Jadi ketika kita mengatakan bahwa kita percaya kepada Yesus Kristus, kita mengimani, maka iman itu pun akan membuahkan kasih. Dan mari kita lihat pada pasal yang ke-24. Ayat yang ke-24 dari pasal yang ketiga tadi. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah. Dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Ketika kita sedang menuruti perintah Allah itu, maka Allah pun mengaruniakan Roh Kudus dalam diri kita. Sehingga Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk melakukan kedua hal ini. Mengasihi Tuhan, mempercayai Yesus dalam kehidupan kita, dan yang paling utama juga adalah yang nyata yang terlihat bahwa ketika kita mengasihi saudara-saudara kita. Kasih itu adalah pengorbanan. Kasih itu akan sangat nyata ketika terlebih dahulu kita mengasihi Allah dan kita pun mengasihi sesama kita. Ibu bapak, saudara-saudari, dan adik-adikku yang terkasih. Roh Kudus yang Tuhan sudah karuniakan dalam diri kita
akan membuat setiap orang percaya mampu mengasihi Allah dengan baik, mengasihi manusia dengan baik. Karena sungguh jika kita mengasihi dengan kasih kita, akan sangat banyak keterbatasan. Dan ketika kita mau membiarkan Roh Kudus menguasai hati kita, pikiran kita, hidup kita, maka Roh itu akan diam dalam diri kita. Dan kita pun hidup di dalam kasih daripada Allah. Kita percaya bahwa ibadah pada malam hari ini adalah ibadah di mana Rasul Paulus mengingatkan kita. Tuhan Yesus mengingatkan kita melalui surat Rasul ini untuk kita kembali kepada dua hal yang sebenarnya adalah dasar dari pelayanan Tuhan Yesus. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ibu bapak yang Tuhan Yesus kasihi, jikalau banyak sekali ajaran-ajaran sesat yang mungkin saat ini pun sedang terjadi pada zaman kita ini, itu tidak akan mempengaruhi iman percaya kita kepada Tuhan. Ketika Roh Allah mendiami hati kita, marilah kita tetap hidup dalam perintah Tuhan, di dalam setiap ajaran-ajaran Kristus, sehingga kita pun sungguh-sungguh mampu memaknai arti percaya kepada Tuhan dan mengasihi kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kita pun boleh menjadi surat terbuka Tuhan. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada manusia, nyata. Itulah kesaksian hidup kita sebagai orang Kristen. Terpujilah Tuhan. Amin.